Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Manusia sering berkata nanti belajarnya, nanti sholatnya, nanti nurutnya, bahkan nanti tobatnya. Tapi bagi sebagian manusia tidak sadar apakah kita masih punya waktu untuk hal yang ditunda tersebut. Pada suatu malam, dikisahkan ada seorang mahasiswa bernama Novi. Ia bergadang dan menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Setelah itu, dia diingatkan oleh temannya Nurul, karena besok kuliah mereka ada rencana ingin mengerjakan kerja kelompok. Apa? Oh, kenapa emang? Tugas bareng soalnya. Nugas apaan? Nah, kan banyak tugas mau bahas gimana sih? Oh iya, kita belum ya kerja kelompok ya. Lupa. Iya belum. Tuh. Besok ya, jangan sampai telat lagi kayak kemarin. Iya deh, ntar gue besok kuliah. Lalu temannya memberi pesan kepada Novi supaya dia tidur lebih awal. Tapi Novi tetap aja ngeyel. Dia bilang, nanti gampang. Nah, udah tidur belum? Bentar. Latisannya udah belum? Bentar. Ini udah malam kok belum sholat. Nanti sih bu, bilang nanti juga. Gue berisik kok. Dari cara dia jawab ibunya aja, kita udah istighfar banget. Bentak loh dia sama ibunya, sampai lempar bantal juga bahkan. Dia ngatin sholat, malah nanti. Sampai akhirnya dia tidur, padahal belum sholat isya. Ya udahlah, lanjut aja ke ceritanya. Ketika pagi hari, si Novi susah banget dibangunin. Terus dia ngebentak ibunya lagi, sampai kesiangan. Dan dia nggak langsung sholat. Nah, bangun. Nop. Nak. Kamu kuliah nggak? Iya, nanti sih bu. Nah. Luna. Hah? Oh iya. Telat lagi dong. Selanjutnya, Novi siap-siap untuk pergi kuliah. Tapi, waktu mau sarapan, dengan kasarnya, Novi ngebentak ibunya karena dia bilang makanannya kok itu-itu aja, kata dia gitu. Dan dia juga marah karena uang jajannya kurang. Ibu
Ini makannya apa? Gorengan lagi. Dari tadi juga gorengan lagi. Kemarin gorengan. Iya, adanya itu dimakan aja. Males lagi. Duitnya. Ini doang. Buat segala, Bu. Iya, adanya segitu. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah. Kemudian Novi pun pergi ke kampus. Tapi ternyata setelah sampai di kampus, ternyata dia telat. Karena dia udah telat, dia pun pergi ke kosan temennya. Yang mana temennya tuh nggak ada jadwal kuliah. Kamu. Gak kuliah kamu ya, Ibu? Enggak dong. Gue mah telat tahu. Parah banget. Kesiangan. Jeda. Marahin suami gara-gara aku udah beli tisunya 3 yang datang teh. Oh iya lupa. Mau nugas gua. Udah sore. Gua duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya, dah. Nah, karena dia ingat mau nugas sama Nurul, dia tetap OTW bertemu dengan Nurul. Ya, walaupun Nurul udah selesai nugasnya. Maaf ya gua telat. Terus kamu tungguin dari tadi. Lah, emang udah selesai? Udah lah. Nurul menasihati Novi. Nurul mengingatkan bahwa Novi banyak absennya. Terus mengingatkan bahwa ada tugas yang deadline-nya malam ini. Tapi dengan santainya, Novi bilang nanti. Kamu kenapa tadi gak kuliah? Telat. Lagi sih begadang terus. Iya, soalnya gue tuh nggak bisa tidur tahu kalau malam. Biasanya tuh jam 1, jam 2, Kak. Ya biasain dong tidur jam 10 lebih awal biar bisa bangun subuhnya, biar gak kesiangan lagi. Gimana sih? Itu dicariin Bu Hela juga. Kamu udah apa berapa kali tahu di sana pelajaran Bu Leona. Juga nanti malam diajarinnya tahu kos Bu Umi. Gimana kamu? Iya, belum juga sih. Gampang. 1 jam udah selesai gak sih? Kurang gak sih? Enggak, kan itu banyak tahu tugasnya. Jangan gampang gitu terus dong. Gue pulang dulu lah. Ya, Emang gak sholat asar dulu? sholat asar. Gampang di rumah. Dan Novi pun pulang. Kuliah enggak, nugas enggak, dan dia pun pulang tanpa sholat dulu. Kemudian sesampainya dia di rumah, hal yang mengejutkan yang membuat Novi sangat terkejut yaitu Makan. Nah, makanannya mana? Bu. Mana sih Bu nih? Bu. Ibu. Ini suci kenapa amat ya? Bu. akhirnya Ibu Novi meninggal dunia. Disitulah penyesalannya. Sudah berkata kasar kepada ibunya, membentak, tidak nurut, bahkan pergi kuliah pun tak pamitan. Novi pun nggak sempat ngerjain tugas UAS karena ditunda-tunda terus. Akhirnya kuliah nggak beres karena nunda nugas, bangunnya kesiangan terus, tidurnya dinanti-nanti, sholatnya diabaikan. Lebih-lebih lagi sekarang ibunya sudah meninggal dunia. Hidupnya penuh dengan penyesalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam drama ini kita bisa melihat kekurangannya kedisiplinan dan buruknya adab kepada orang tua bisa membawa dampak buruknya dalam kehidupan. Dalam pendidikan agama Islam, disiplin dan berbakti kepada orang tua merupakan bagian penting dari pembentukan akhlak dan karakter seseorang. Disiplin waktu itu adalah sifat menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sangat baik dan juga bertanggung jawab dengan kewajiban yang kita miliki. Di dalam Islam, disiplin waktu sangat diperhatikan. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ayat ini menjelaskan bahwa waktu itu sangat berharga dan manusia akan rugi jika menyia-nyiakan. Lalu bagaimana agar kita disiplin waktu? Yang pertama, itu adalah membuat skala prioritas antara akademik, organisasi, dan hiburan agar kita tidak lalai terhadap tanggung jawab. Yang kedua, yaitu mengelola waktu istirahat dengan baik agar aktivitas kita tidak terganggu akibat kurangnya istirahat. Yang ketiga, mengurangi penggunaan media sosial. Fokuslah terhadap hal-hal yang bermanfaat dan baik dan fokus saja terhadap kewajiban yang kita miliki. Yang keempat, membiasakan mengerjakan tugas lebih awal dan tidak menunda-nunda. Dan yang terakhir, menanamkan pada diri kita bahwa waktu yang kita sia-siakan hari ini itu akan menjadi penyesalan di masa depan. Adapun adab terhadap orang tua itu adalah sikap hormat, taat, dan tidak menyakiti kedua orang tua, baik melalui ucapan kita ataupun perbuatan. Dalam surat Al-Isra telah dijelaskan ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut di dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan kalimat dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Ayat ini udah jelas banget. Jangankan ngebentak, berkata bilang aja ke orang tua itu udah sangat gak boleh, apalagi lebih buruk dari itu. Adapun cara kita menjaga adab terhadap orang tua, yaitu yang pertama, berbicara dengan sopan dan menjaga nada bicara kita terhadap orang tua. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua kita walaupun memang kadang berbeda pendapat. Yang ketiga, menjaga komunikasi dan jangan mengabaikan orang tua walaupun kita sesibuk apapun. Dan yang terakhir, menyadari dalam diri kita bahwa doa dan ridho orang tua itu akan membawa dampak baik dalam kehidupan kita. Hikmah dari video ini, waktu itu adalah sangat berharga dan kita tidak bisa mengulang kembali karena akan terus berjalan. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan. Hikmah dari video ini juga, orang tua itu harus kita hormati, harus kita sayangi, harus kita jaga hatinya dengan baik-baik. Karena begitu banyak pengorbanan dari orang tua kita, teman-teman. Jangan sampai kita menyesal akibat ucapan kita, akibat perbuatan buruk kita terhadap orang tua kita. Sayangi orang tua kita, teman-teman, sebelum waktu itu terlambat. Supaya untuk teman-teman semuanya, kita harus bersikap baik terhadap orang tua.